Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem sosialisme. Nah, apa sih sistem sosialisme? Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahnya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh seluruh warga masyarakat. Dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat industri, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Sosialisme juga merupakan tahap persiapan ke komunis. Nah, apa sih faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme tersebut? Di sini ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme tersebut, yaitu pertama, karena adanya revolusi industri. Kedua, bangkitnya kaum kapital dan kaum buruh. Ketiga, munculnya pemikiran-pemikiran baru yang terpelajar dan lebih rasional terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Dan adanya tuntutan-tuntutan berlaku demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Dapat kita ketahui bahwa Karl Marx juga merupakan seorang tokoh pengkritik kapitalisme di Eropa dan juga penggugah perlawanan kaum buruh terhadap kapitalisme. Dia juga seorang pewacana yang menjadi dasar pembentukan sistem ekonomi sosial. Sosialisme merupakan tahap yang harus dilewati masyarakat dalam menuju ke atau mencapai ke komunis. Nah, demikian komunisme juga merupakan atau masyarakat tanpa kelas adalah tujuan dari akhir sejarah. Nah, di sini ada beberapa tahap yang harus dilalui masyarakat dalam perkembangannya, yaitu komunisme primitif atau suku, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Seperti yang diketahui juga bahwa sosialisme dan komunisme memiliki beberapa dasar perbedaan, yaitu berdasarkan produktivitas. Dalam fase sosialisme, tingkat produktivitas masih terbilang rendah atau belum terpenuhi, sedangkan dalam fase komunisme tingkat produksi sudah terpenuhi dan sudah mencapai tingkat tinggi. Yang kedua, berdasarkan hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, hal tersebut manusia masih belum cukup untuk menyelesaikan diri dalam kerjanya atau masih intensif. Sedangkan dalam fase komunisme malah sebaliknya, kerja sudah menjadi hakikat penuh manusia atau sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk melakukannya. Nah, yang ketiga, berdasarkan pembagian pendapatan atau distribusi pendapatan. Dalam fase sosialisme dilihat berdasarkan kerjanya, sedangkan dalam fase komunisme dilihat berdasarkan kebutuhan mereka tersebut. Nah, tidak hanya adanya tahap-tahap perbedaan atau faktor pendorong lahirnya, di sini juga ada pula kelebihan dan kelemahan dari sistem sosialisme tersebut. Berikut adalah kelemahan dari sistem sosial, yaitu sulitnya melakukan transaksi, membatasi kebebasan, dan mengabaikan pendidikan moral. Dan kelebihannya dari sistem sosial yaitu disediakannya kebutuhan pokok, didasarkan oleh perencanaan negara, dan produksi dikelola oleh negara.